Saya Ida Triwulandari. Saat ini saya sedang mengajar di SMPN 2 Putri. Dalam hal ini saya ingin memenuhi tugas pembuatan video PPL Aksi 2 dalam program PPG Dajar kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik, kemudian ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat berkah barokah ya. Bisa dipimpin berdoa salah satu gitu ya, siapa? Najwa ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mengawali, Wida akan mengabsen dulu. Dimulai dari Amanda. Kemudian Ana Rahmawati. Hadir. Ananda. Arnis. Pada kelas kalian sudah terbentuk pengurus kelas. Apakah pada pengurus kelas kalian itu sudah menjalankan fungsinya masing-masing kira-kira? Ada yang sudah, ada yang belum, tapi kebanyakan sudah terlaksana ya. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan yang Bu Ida tanyakan barusan tentang struktur kelas dan materi kita hari ini? Ada hubungannya, yaitu organisasi kehidupan yang akan kita bahas hari ini mengenai sel. Jadi unit struktural terkecil pada organisasi kehidupan itu adalah sel. Nah, sel tersebut merupakan penyusun dari tubuh manusia maupun tubuh hewan. Jadi struktural terkecil pada makhluk hidup itu adalah sel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan bagian-bagian dari organel-organel sel. Kemudian organel sel pada apa kira-kira? Tadi sudah disebutkan sama Wida, ada hewan dan ada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organel-organel sel tersebut, baik hewan ataupun tumbuhan. Yang ketiga yaitu dapat membandingkan perbedaan antaranya sel hewan dan sel tumbuhan. Jika belum ada yang tahu, mari kita lihat video berikut ini. Wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Sambil Tak terasa ya, sudah semester 2. dicatat, Materi ada kita yang pada perlu semester 2 dicatat. akan kita awali dengan sistem organisasi kehidupan hidup. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Nah, kenapa sih antara sel tumbuhan dan sel hewan itu bisa berbeda? Nah,
dilakukan oleh sel tersebut. Sel itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang uniseluler, tadi sudah disebutkan ya. Ada yang multiseluler. Uniseluler itu maksudnya gimana? Makhluk hidup dengan satu sel. Makhluk hidup yang bersel satu. Nah, di sini karena kita membahas mengenai sel, kalian masih meraba-raba gimana sih bentuknya sel itu? Tadi sudah dijelaskan di situ. Nah, untuk membuat model dari sel, perlu kita siapkan beberapa media yang nantinya akan kita buat pada pertemuan kedua nanti. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya sudah terbentuk, kita bentuk secara acak kemarin ya. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Barusan sudah Bu Ida bagikan LKPD. Silakan kalian tulis yang nomor 1. Menurut pendapat kalian, gambar di atas termasuk sel apa? Sel hewan ataupun sel tumbuhan? Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya nantinya. Kemudian sebutkan organel dan fungsinya yang ada pada gambar tersebut sesuai dengan nomor yang tersedia. Jika nanti karena organel sel itu pada gambar yang nomor 1 ada beberapa, ada 10 itu ya. Jadi jika tidak muat, silakan dikerjakan di baliknya. Kemudian yang nomor 2 pekerjaannya juga sama. Ada beberapa organel sel di situ, kemudian fungsinya apa saja setelah kalian jawab. Yang ketiga, kalian perhatikan ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau berdasarkan gambar yang ada, itu kalian disuruh menyebutkan perbedaan antaranya sel hewan dan sel tumbuhan. Di baliknya yang halaman ketiga, coba dilihat dulu. Ada tabel rancangan proyek. Nah, itu nantinya kelas kalian tuliskan di situ, kemudian tanggal pengerjaannya, kelompoknya. Di situ ada alat dan bahan. Tuliskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan serta cara kerjanya di bawah itu. Jadi alatnya nanti pada waktu kalian mau mengerjakan, ayo coba perhatikan dulu. Pada waktu kalian akan merencanakan proyek itu tadi untuk membuat rancangan atau replika mengenai sel, itu kira-kira alatnya apa saja, bahannya apa saja yang cocok, kemudian bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Peserta didik itu diharuskan menyusun jadwal proyek dan mengisikannya pada tabel. Yang nomor 1, bagaimana hari dan tanggalnya. Yang dilakukan itu kegiatan apa? Untuk sekarang itu melakukan apa misalkan. Kemudian selanjutnya kalian isikan di bawahnya. Untuk merancang model sel itu nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya kalian masing-masing. Saya mau membuat rancangan atau replika dari sel ini. Di situ kan ada 2 ya. Jadi kalian diskusikan nanti di situ
sel hewan, ya diteruskan di sini. Tabel rancangan proyek sel hewan. Kalau kalian memilihnya, misalkan sel tumbuhan, ya berarti tabel rancangan proyek sel tumbuhan. Itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Berarti jelas semua ya? Ya. Nah, silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Dan nanti untuk penyelesaian LKPD itu kita kumpulkan pada akhir ya, pada akhir pembelajaran ini. Jadi harus selesai sekarang, ya. Silakan dikerjakan. Saya mau membuat sel tumbuhan. Alat dan bahannya sudah dibawa semua? Sudah. Berarti sudah lengkap, tidak ada yang ketinggalan? Tidak. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya, kemudian habis ini Bu Ida kasih arahan untuk pengerjaan dari pembuatan sel. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk pengerjaannya, Bu Ida sekarang mau tanya, setiap kelompoknya itu kan sudah punya rancangan. Oh, saya mau buat sel apa, gitu kan ya? Nah, sekarang Bu Ida tanya, kebanyakan kelompok ini mau buat sel apa? Sel hewan. Kenapa memilih sel hewan? Karena lebih mudah daripada sel tumbuhan. Nah, berarti, oh ini tidak apa-apa sudah. Untuk pengerjaan nanti yang pertama jelasnya kalau ini sel hewan, kalian sudah bawa styrofoam, ya. Styrofoam ini nantinya akan dibagi menjadi dua. Jadi setengahnya ini dibuat setengah lingkaran. Jadi ini dibagi menjadi dua, kemudian dibuat setengah lingkaran. Setengah lingkarannya pakai apa tuh? Nanti ada jangka ya, ada jangka di depan, itu dipakai aja nanti. Kemudian setelah itu, setelah jadi lingkaran, itu kalian potong jadi dua. Nah, lalu dikasih double tip, kemudian ditempel. Berarti posisinya nanti setelah dipotong, setelah membentuk setengah lingkaran, dipotong, kemudian dikasih double tip, berarti bentuknya gini, ya. Nah, setelah terbentuk, kemudian nantinya kalian mulai mengerjakan membuat organel-organel selnya. Jadi nanti dibagi satu kelompok itu ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang ngasih nama, biar cepat selesai, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya.
duluan, siapa? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu. Ya. Silakan kelompok 1. Ada yang bawa replika saya, kemudian ada yang menyebutkan organel-organelnya beserta fungsinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil replika yaitu tempat berlangsungnya penerbangan rehearsal. Yang lainnya lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menerangkan fungsi dari sel tumbuhan. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel berfungsi dua: 1. Melindungi sel, 2. Mempertahankan dinding sel, 3. Mencegah penyerapan air yang berlebihan, dan 4. Membuat tumbuhan menjadi kaku, 2. Meningkatkan fragmen, 3. Meningkatkan penyebab beracun atau aroma tidak sedap, dan 4. menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. 4. Sitoplasma berfungsi untuk 1. Membantu sel tumbuhan untuk mempertahankan bentuknya, 2. Tempat organel sel dan sitoplasma, 3. Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, dan 4. Untuk menyimpan molekul organik. 5. Kristal Bruce. Kristal Bruce berfungsi untuk menyimpan porsi presentasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengambil kesimpulan. Jadi tadi ada beberapa sel. Kalian sudah melengkapi beberapa sel tadi. Ada sel hewan, karena di sini kita bahas antaranya sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ada sel tumbuhan yang diwakili oleh kelompoknya Naswa, kemudian yang lain itu adalah sel hewan. Nah, dari beberapa keterangan tadi, kalian tadi sudah menyebutkan organel sel. Ada yang nomor 1 itu kemarin. Ada nukleolus, retikulum, endoplasma halus, retikulum, endoplasma kasar ya. Kemudian badan Golgi. Setelah itu mitokondria, ada membran sel. Kemudian ada ribosom, ada sentriol, kemudian ada lisosom tadi ya. Nah, itu bagian-bagian dari sel hewan beserta fungsinya. Kalau pada sel tumbuhan ada apa saja? Ada membran sel, ada nukleus, ada nukleolus, ada nucleoplasma ya. Retik RE kasar dan RE halus didengarkan. Kemudian ada kloroplas, membran plasma. Setelah itu ada mitokondria, ada badan Golgi ya. Sudah disebutkan bagian-bagiannya beserta fungsinya pada LKPP kemarin kan? Ya. Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan,
tidak memiliki dinding sel. Jadi bedanya, jika sel hewan ini ternyata tidak punya dinding sel, tapi pada sel tumbuhan ada, terdapat dinding sel. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sel hewan itu tidak memiliki plastida, karena plastida itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Yang ketiga, yaitu tidak mempunyai vakuola. Yang keempat apa kira-kira? Pada sel hewan itu ada nukleus. Pada sel tumbuhan bagaimana? Ada, tapi kita lihat bentuk dari sel tumbuhan itu ternyata nukleusnya kecil dibandingkan dengan hewan. Itu perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya yang berapa tadi? Ada 4. Sekarang berarti yang kelima. Yang kelima yaitu memiliki sentriol. Kalau sel hewan itu punya sentriol. Tapi kalau pada tumbuhan tidak punya sentriol. Nah, itu kesimpulan kita hari ini, kita bisa mengetahui organel sel. Yang kedua, kita mengetahui fungsi dari organel sel. Kemudian yang ketiga, kita bisa tahu bedanya antaranya sel hewan dan sel tumbuhan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kemudian dari kegiatan pembuatan proyek itu kalian sudah bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong. Kemudian apa lagi kira-kira? Yang kedua yaitu menerapkan kedisiplinan kalian menyelesaikan pengerjaan proyek dengan tepat waktu. Kemudian bernalar kritis. Ya. Jadi kalian saya itu ternyata sudah bisa membuat ini dan merancangnya. Ternyata kalau kita itu memikirkan apa sih yang mau kita buat, perencanaan proyek yang kemarin, kalian ternyata sekarang sudah bisa menghasilkan produk berupa sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Bu Ida rasa untuk pertemuan kali ini Bu Ida cukupkan sekian. Jadi dari sini kita bisa mengetahui tingkat organisasi kehidupan mulai dari sel ya, tingkatan terkecil makhluk hidup beserta tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai sel. Kalian bisa menyebutkan organelnya, kalian bisa menyebutkan fungsinya dan perbedaannya. Ibu akhiri sekian. Jangan lupa lembar kerjanya dikumpulkan. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik ya. Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.